Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas soal hukum kebidanan, di mana soal yang pertama yaitu seorang perempuan usia 30 tahun, status obstetrik G2P1A0, usia kehamilan 28 minggu, datang ke rumah sakit umum daerah dengan keluhan mengeluarkan darah yang banyak berwarna merah segar dari jalan lahir, namun tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah pucat dan DJJ reguler 155 kali per menit. Berdasarkan pemeriksaan USG, plasenta terletak di segmen bawah rahim. Diagnosis yang tepat untuk pasien tersebut adalah A. Plasenta accreta, B. Plasenta previa, C. Solutio placenta, D. Plasenta increta, E. Retensio placenta. Jawabannya yaitu B. Plasenta previa. Baiklah, pembahasan diagnosis yang tepat untuk pasien tersebut yaitu plasenta previa. Plasenta previa terjadi ketika plasenta berada pada segmen bawah uterus. Hal tersebut menyebabkan tertutupnya sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Seharusnya plasenta terletak di bagian putus atau di atas rahim, namun bisa juga sedikit ke kanan atau ke kiri. 2. Seorang perempuan berusia 20 tahun, usia kehamilan 34 minggu, datang ke BPM diantar oleh keluarganya dalam kondisi tidak sadar dan mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 100 kali per menit, pernafasan 6 kali per menit, detak jantung janin irregular, serta terdapat cairan pada wajah, tangan, dan kaki. Penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Merujuk ke rumah sakit, B. Memberikan MGSO4 dan merujuk ke rumah sakit, C. Memberikan diazepam dan merujuk ke rumah sakit, D. Memasang infus dan dirawat di BPM sampai sehat, E. Memberikan MGSO4 dan diazepam serta merujuk ke rumah sakit. Jawabannya yaitu B. Memberikan MGSO4 dan merujuk ke rumah sakit. Pembahasan, penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut adalah dengan memberikan MGSO4 dan kemudian merujuk pasien ke rumah sakit. Pemberian magnesium sulfat ini diutamakan untuk pasien dengan gangguan fungsi-fungsi organ penting, misalnya untuk mengatur tekanan darah dan memperbaiki asidosis, mencegah terjadinya dekompensasi kordis dan mempertahankan ventilasi paru-paru. 3. Seorang perempuan berusia 27 tahun dengan usia kehamilan 38 minggu datang ke puskesmas diantar oleh ibunya. Saat dilakukan anamnesis, pasien mengeluh mulas yang semakin sering. Hasil pemeriksaan diketahui keadaan umum baik, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, TFU 30 cm, dan kepala sudah masuk 2/5. Berdasarkan hasil VT diketahui porsi tipis, pembukaan serviks 8 cm, selaput ketuban masih utuh, presentasi kepala dan penurunan di H3. Diagnosis untuk kasus tersebut adalah A. Infartu kala 1 fase laten, B. Infartu kala 1 fase aktif, C. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi, D. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi, E. Infartu kala 1 fase laten memanjang. Jawabannya yaitu B. Infartu kala 1 fase aktif. Pembahasan, diagnosis untuk pasien tersebut adalah 1. Fase aktif. Pasien dapat dikatakan telah mengalami infartu kala 1 apabila sudah ada pembukaan serviks dan kontraksi teratur minimal 2 kali dalam 10 menit selama 40 detik. 4. Seorang perempuan berusia 21 tahun, usia kehamilan 40 minggu, datang ke BPM. Pasien mengeluh mulas-mulas yang makin sering. Hasil pemeriksaan diketahui keadaan umum baik, tensi darah 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, tinggi fundus 30 cm, kepala sudah masuk 2/5, hasil VT bukaan serviks 8 cm dan selaput ketuban masih utuh. Perkiraan penurunan kepala janin sesuai dengan kasus di atas adalah A. HOT1, B. HOT2, C. HOT3, D. HOT4, dan E. HOT5. Jawabannya adalah C. HOT3. Pembahasannya yaitu berdasarkan kondisi infartu pasien tersebut dengan kepala janin sudah masuk 2/5, maka diperkirakan telah terjadi penurunan HOT3 atau bagian tersebut terbesar kepala janin sudah masuk ke panggul pasien.
5. Seorang perempuan berusia 27 tahun baru saja melahirkan bayi secara spontan di PPM. Sedangkan plasenta belum lahir, tinggi fundus uteri masih setinggi pusat dan sudah terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta. Diagnosis pada kasus tersebut adalah A. infarktula 5, B. infarktula 4, C. infarktula 3, D. infarktula 2, dan E. infarktula 1. Jawabannya yaitu C. infarktula 3. Pembahasan kondisi pasien tersebut yang baru saja melahirkan bayinya, namun tinggi fundus uteri masih tertinggi pusat dan plasenta belum keluar, maka diagnosis yang tepat adalah infarktula 3. Infarktula 3 ini dimulai ketika bayi sudah lahir dan diakhiri dengan lahirnya plasenta. Pelepasan plasenta yang normal adalah 2 atau 4 sampai 1 atau 2